Siapkan minyak goreng panas, lalu goreng irisan bawang bombay, daun jeruk, sai geprek dan lengkuas. Digoreng sampai wangi dan agak layu. Masukkan bumbu halus seperti cabai, bawang putih, bawang merah. Diorak-arik dan dimasak sampai bumbu matang. Masukkan daging sapi presto, diaduk-aduk hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, kalian bisa juga tambahkan cabai utuh dan juga air kaldu rebusan daging. Jangan lupa untuk tambahkan bumbu seperti garam, gula, penyedap rasa, kecap manis, dan diaduk hingga rata. Tunggu sampai beberapa menit hingga bumbu meresap. Siap disajikan. Siapkan minyak panas, tuangkan bumbu halus seperti cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, bawang putih. Aduk-aduk hingga merata dan juga matang. Tuangkan tomat yang sudah dipotong-potong. Aduk-aduk hingga tomatnya layu. Lalu kalian bisa berikan gula aren secukupnya sesuai dengan selera. Dan juga garam, ini pun juga sesuai dengan selera apakah mau asin atau tidak. Lalu setelah itu tuangkan pete. Diaduk-aduk sampai petenya matang. Berikutnya tuangkan belutnya. Ini adalah belut yang sudah digoreng dengan bawang. Diaduk sampai rata supaya belutnya ini terlumuri semua dan bumbu. Dan kasih ke mani kalau misalnya kalian suka. Kalau enggak ini enggak perlu juga enggak apa-apa. Masak hingga matang. Dan sampai bumbu meresap ke dalam belutnya. Menu siap disajikan. Masukkan cabai, bawang putih, bawang merah yang sudah diulek kasar ke dalam minyak panas. Jika sudah kalian bisa oseng-oseng hingga semuanya terlihat matang. Dan setelah itu kalian bisa masukkan sarden kemasan. Boleh menggunakan merek sarden apapun. Jangan lupa untuk kembali diaduk-aduk supaya semuanya tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, kalian bisa masukkan genjer yang sudah dipotong-potong dan sudah dicuci bersih tentunya. Lalu kalian bisa diamkan beberapa menit supaya genjernya terlihat sedikit lebih layu. Jika sudah layu dan bumbunya sudah tercampur rata, kalian bisa tambahkan bumbu lainnya seperti penyedap rasa, garam, gula, takarannya sesuai dengan selera. Jika sudah kalian bisa aduk-aduk lagi supaya semuanya tercampur. Masak beberapa menit sampai tingkat kematangan genjer sesuai dengan yang dimau oleh kalian. Nah, jika sudah, oseng genjer sarden siap disajikan. Goreng udang terlebih dahulu, kalian bisa menggoreng setengah matang. Lalu, masukkan bumbu halus seperti cabai rawit, bawang merah, bawang putih. Dioseng-oseng hingga wangi atau cabai sudah tidak tercium bau langu. Masukkan daun jeruk. Lalu kalian bisa oseng-oseng lagi dan tambahkan saus pedas sesuai dengan selera. Lalu tambahkan bumbu dapur seperti gula, garam, penyedap rasa. Ini semua sesuai dengan ukuran selera kalian. Masukkan jamur enoki dan juga udang. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur, kalian bisa juga tambahkan topping yaitu petai. Ini sangat nikmat sekali. Diaduk-aduk lagi. Dan jangan lupa untuk dicicip. Jika sudah pas rasanya, maka enoki udang petai mercon siap disajikan. Setelah kita tumis ayam, udang, bakso, ikan, panaskan minyak lagi untuk kita orak-arik telur. Masak hingga tercium aroma wangi dan berbusa. Masukkan bawang merah dan juga bawang putih yang sudah kita haluskan, orak-arik hingga tercium aroma wangi. Masukkan kecap ikan. Dan juga isian topping yang sudah kita tumis tadi. Berikutnya, kita masukkan potongan cabai dan juga daun bawang. Tumis-tumis hingga wangi. Masukkan nasi putih. Kita akan masukkan juga bumbu seperti saus tiram, kecap manis, kecap asin, orak-arik sampai tercampur rata. Berikutnya kasih bumbu dan merica, gula pasir. Kita juga bisa tambahkan daun bawang dan juga margarin, ini optional. Dan jangan lupa untuk kita beri penyedap rasa sesuai dengan selera. Berikutnya, nasi goreng ala-saran siap disajikan. Pertama kita akan marinasi ayam terlebih dahulu dengan menggunakan jeruk nipis, kecap asin, penyedap rasa, garam, merica, dan tepung maizena. Kita akan diamkan ayam di suhu ruangan cukup sekitar setengah jam.
Berikutnya kita siapkan minyak yang panas. Kita gunakan api besar untuk menggoreng ayam yang sudah kita marinasi. Kita akan menggoreng kering sampai berwarna kecoklatan. Dan berikutnya kita akan buat sambalnya. Pertama bawang putih geprek. Kita tumis menggunakan minyak sedikit, lalu jika sudah ada aroma wangi kita masukkan margarin, lalu bawang bombay kita tumis-tumis sebentar, lalu kita berikan kecap Inggris, saus tiram, kecap manis, saus sambal, gula, penyedap rasa, dan jangan lupa untuk ditambahkan air secukupnya. Lalu ayam goreng kita tuangkan, kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Ayam goreng mentega siap untuk disajikan. Panaskan minyak. Pertama kita akan tumis dulu mulai dari bawang putih iris, bawang merah iris, ya, terus ada daun salam, daun jeruk, pepper, jahe, dan lengkuas juga yang kita masukin. Dan kita akan tumis sampai wangi dan juga bawangnya ini dia udah sedikit kecoklatan. Nah ini kalau udah agak kering kayak gini, baru kita masukkan bahan lainnya. Ada petai, lalu ada tomat, cabai merah, cabai rawit yang utuh juga ini kita masukin, termasuk bawang merah utuh juga. Ditumis saja sebentar dan tinggal kita gabung aja dengan ikan sarden ya. Jangan lupa ditambahkan air dan kita juga akan dulu garamnya ini sedikit aja, lalu merica, gula, dan kaldu jamur. Oke, kalau udah ini tinggal kita masak. Nah ini dimasak sesaat ya sampai kuahnya itu keredius atau lebih mengempal dan juga pastinya petainya matang, cabai rawitnya matang, aromanya juga lebih menyatu. Nah kalau udah sedikit mengempal kayak gini, buat kalian yang suka rasa manis, ini bisa ditambahkan kecap manis dan Marinasi ayam menggunakan perasan jeruk nipis, garam, dan juga merica. Diaduk hingga rata dan diamkan hingga 5-10 menit. Panaskan minyak goreng, kita akan goreng ayam yang sudah kita marinasi. Ayam digoreng jangan terlalu kering, yang penting dagingnya matang. Kita akan tumis bawang merah, bawang putih, daun jeruk, daun salam, lengkuas, jahe, dan juga serai. Berikutnya kita masukkan petai, tomat, cabai, bawang merah utuh. Kita aduk-aduk. Lalu kita tuangkan ayam yang sudah kita goreng tadi, kita tambahkan air, saus tomat, saus sambal, kecap manis, penyedap rasa, dan juga merica. Kita masak hingga sedikit mendidih. Berikutnya kita bisa tambahkan saus tomat jika kurang. Lalu jika kita bisa tambahkan daun bawang. Berikutnya kita masak sebentar. Lalu kita angkat, kita sajikan dengan menggunakan nasi. Masukkan bumbu halus seperti cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan juga kemiri. Berikutnya masukkan daun salam, daun jeruk, dan lengkuas geprek. Aduk-aduk hingga tercemar bawang ini juga matang. Lalu kita bisa masukkan ikan manyungnya. Aduk hingga tercampur rata. Jika sudah tambahkan air secukupnya, masak kembali hingga ikan manyungnya matang. Tambahkan juga perbumbuan seperti garam, gula, penyedap rasa, dan juga air asam ataupun tomat. Ini selera ya. Berikutnya, jika sudah matang, kita bisa tambahkan yang terakhir irisan daun bawang kucai. Masak tingkat kematangan kucai sesuai dengan selera. Ikan manyung kuah kuning siap untuk disajikan.